Mendirikan sebuah usaha di tengah situasi gejolak sosial politik suatu negeri tentu membutuhkan modal, energi, support, dan network yang besar. Namun berbeda dengan tunggak semi bambu handicraft yang bermarkas di Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Usaha keluarga ini mampu berdiri di tengah badai dan bahkan melanjutkan karyanya hingga sekarang hanya dengan bermodalkan kerjasama antar masyarakat. Pemirsa Panorama, saat ini saya berada di Sentra Kerajinan Bambu Moyudan Sleman, tepatnya di UMKM Tunggak Semi. UMKM ini memproduksi berbagai perabotan rumah tangga yang terbuat dari rotan dan bambu, diantaranya besek, tas belanja, keranjang piknik, dan masih banyak lagi. Seringnya mengikuti pameran UMKM baik regional maupun nasional, membawa UMKM Tunggak Semi dapat menembus pasar internasional, diantaranya Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan Eropa. Bagaimanakah perjalanan UMKM Tunggak Semi dalam menembus pasar internasional? Berikut panorama selengkapnya. Tunggak Semi Bambu Handicraft yang berdiri sejak 1965 silam, kini menjadi salah satu brand UMKM yang bersinar di dunia internasional. Keuletan dan kekuatan network menjadi ujung tombak dalam survive di era pasar global. Usaha kecil yang dipimpin oleh Suryadi ini dirintis oleh ayahnya sebagai usaha anyaman bambu dan rotan untuk pembuatan besek dan keranjang. Berbekal pengalaman pameran, permintaan spesial, dan network yang luas, usaha Suryadi membuahkan hasil yang manis. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga untuk seluruh pekerja lepas yang membantunya sedari usaha ini didirikan. Berawal dari memproduksi sendiri dan memenuhi kebutuhan pasar regional, kini Tunggak Semi Bambu Handicraft tidak mampu memproduksi semua permintaan sendiri. Kini ia juga harus meminta unit usaha yang lain untuk membantunya. Sedangkan beberapa permintaan spesial tetap dikerjakan oleh Tunggak Semi. Pangsa pasar yang dimiliki Tunggak Semi sekarang adalah Eropa Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika, dan Australia. Namun beberapa kali, jika diminta, ia juga masih mengerjakan beberapa pangsa pasar domestik. Prinsipnya adalah tetap pada permintaan. Siapa yang meminta akan berusaha untuk Tunggak Semi penuhi. Pameran-pameran berskala internasional telah membuat Tunggak Semi banyak belajar bahwa usaha konstan yang terus harus dilakukan oleh usaha handicraft adalah proaktif dalam networking. Jumlah orang yang bekerja bersama dirinya di Tunggak Semi ini mencapai 100 orang. Sebagian besar pekerja didominasi oleh perempuan. Karena dalam menganyam dibutuhkan ketekunan, kesabaran, dan kejelian. Halo Ibu, sedang bikin apa Bu? Ini bikin anyaman keranjang piknik. Oh, keranjang piknik. Boleh Ibu, saya belajar juga untuk menganyamnya. Ya boleh, silakan. Gimana Bu caranya Bu? Dua lagi. Dua. Ini bisa dilepas. Tapi kalau ini kan batas antara sini dan sini, ini ambil satu. Oke. Pemirsa, ternyata menganyam itu membutuhkan ketelitian, ketekunan, dan juga konsentrasi yang tinggi. Ternyata susah juga. Tunggak Semi ternyata tidak hanya memenuhi pasar besar di luar negeri. Jikalaupun ada permintaan lokal walaupun 10 biji, tentu masih akan dilayani. Sehingga Tunggak Semi memiliki grounding yang baik di domestik. Berbicara keuntungan dalam 1 bulan untuk urusan ekspor saja,
Tunggal Semi biasa mengirim 1 atau 1,5 kontainer dengan omset 150 juta rupiah per bulan. Kalau saat ini itu kalau yang namanya untuk ekspor itu kita nggak bisa ngambil untung banyak, nggak bisa. Yang saat ini kan kita asal jalan dulu, soalnya apa, perkembangan saat ini kan memang persaingan kita adalah persaingan dari antar negara. Jadi kan produsen-produsen kerajinan bambu kan bukan hanya dari Indonesia, ada dari Vietnam, ada dari Cina. Nah, ini kan biasanya buyer itu akan compare, dengan setelah terima gambar atau apa biasanya kan dia kan compare kan, kalau keuntungannya memang ya mepet sekali sekarang saat ini. Ya mudah-mudahan permintaan pasar itu tetap ada, Mas. Jadi kan walaupun ada persaingan antar negara ya pasar kita kan ya memang dari negara-negara tertentu memang juga istilahnya kan Indonesia itu kan punya ciri khas sendiri untuk seninya, untuk itu kan beda dengan pabrik-pabrikan kan beda gitu. Ya, cuman kelebihan dari handicraft kan kayak gitu ya, karakteristiknya lebih tinggi daripada negara-negara lain, etniknya itu lebih banyak. Tunggal Semi Bambu Handicraft juga berharap kepada pemerintah untuk selalu didukung dengan mendorong belanja pemerintah untuk produk domestik sendiri sehingga grounding lebih efektif, serta meminta untuk selalu diikutsertakan dalam pameran maupun studi banding produk ke negara lain. Hal utamanya adalah untuk terus mendorong kapabilitas UMKM nasional untuk mampu bersaing di kancah internasional. UMKM membutuhkan proteksi yang lebih integral jika dibandingkan bentuk usaha lain dalam pasar bebas. UMKM mudah sekali untuk dicaplok karena ia bermodal klasteri, sedangkan kancah global dikuasai oleh kapital raksasa yang siap digelontorkan setiap saat. Setidaknya Cina dan Jepang telah memberi contoh bagaimana mereka membangun industri besar dengan sokongan ratusan home industri dan UMKM. Tentu perihal perbaikan ekonomi adalah sebuah kesejahteraan yang diharapkan oleh rakyat Indonesia.